Halo guys, welcome back to my channel guys. Jumpa kembali di channel saya. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, kali ini saya review kembali koleksi batu akik saya guys. Karena kita udah lama tidak pernah upload video guys ya. Jadi hari ini saya sempatkan untuk review sedikit koleksi batu akik saya. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, pertama-tama kita siapkan dulu kopi masing-masing. Jangan lupa guys, biar kita bisa santai sambil ngopi sambil lihat batu akik. Mari guys, ngopi dulu guys. Karena ini masih awal ya guys ya. Saya juga baru bangun guys. Kita ngopi dulu. Mantap. Mantap guys. Nah teman-teman, mungkin yang batu akik, ini batu permata jamrud ini udah dulu pernah saya review berulang kali. Jadi ini yang kita berdiriin, ini kita pisahin ya, berdiriin ini berarti batu permata jamrud. Ini udah sering kali saya review ya guys ya. Dan ini guys, waduh, ini hijaunya guys, mantap. Ini yang imperial guys, warnanya guys, waduh, jamrud imperial. Nah teman-teman, di depan kita ini udah tersedia beberapa batu akik guys. Ini kebetulan saya dulu dapatnya dari itu ya, lelang ya, lelang punya ya. Kalau ini saya beli di online. Ini black jet nih. Kalau yang ini black jet asli. Kalau di center itu nyala guys, ada hijau-hijaunya, bukan nyala ya, tapi ada hijau-hijaunya. Kalau ini Garut multicolor, Garut multicolor ya. Ini sebenarnya dulunya ada ring guys, cuman karena ringnya masih alpaka ya, saya sengaja hancurin ringnya, saya lepasin batunya guys. Terus bawahnya juga ada lem, saya harus gosok ulang ya, pakai manual, pakai amplas guys. Jadi kelihatan agak garis-garis guys, bekas amplas guys, karena ada lem guys, ada lem supernya ya, lem yang kayak lem besi itu ya. Ini penampakannya akik Garut multicolor ya. Tembusnya sih sedikit guys, cuman karena saya nggak ada center ya, nggak ada center, jadi ya. Kalau handphone sih ada guys, lagi dicas guys, nanti saya centerin guys, lagi dicas. Sementara kita review dulu. Dan berikutnya juga ada yang ini ya, ini juga akik Garut multicolor ya, multicolor nih guys. Ini dulu saya dapatnya juga dari lelang ya, dapatnya harganya terjangkau guys, harganya terjangkau. Terus yang ini, kalau yang ini dulunya saya beli guys, beli di online guys, di YouTube guys. Channelnya apa saya udah lupa karena udah setahun yang lalu ya. Kalau nggak salah untuk akik ini kayaknya Karang Nunggal guys. Karang Nunggal ini kan cuman kelihatan putih hitam ya guys ya, terus kayak leci-leci gitu ya. Nah sebenarnya di bagian garis hitam ini guys, garis hitam ini ada hijaunya guys. Saya baru nyadar ya kemarin waktu lagi jemur di matahari ya, saya kan setiap pagi kan jemur matahari. Nah saya lihat ada hijau-hijaunya guys. Wah, dalam hati saya ini keren batunya. Cuman karena udah saya lepas ringnya dulu gede guys, ukuran jari kayaknya 10 deh ya, dan batunya ini jumbo guys.
Di dulu kalau nggak salah saya dapatnya di harga 100.000 guys. 100.000 di luar ongkir guys. Jadi saya lepas ringnya, saya buat koleksi dulu guys sementara guys. Siapa tahu nanti kalau dapat ringnya, siapa tahu saya masih bisa kecilin batunya ya. Tapi harus saya kerjakan sendiri guys. Soalnya di sekitar tempat saya tinggal itu udah jarang ketemu, bahkan hampir nggak ada lagi guys yang tukang poles guys ya. Jadi terpaksa saya harus kecilin sendiri. Cuman ini batunya keras guys. Kalau kecilin sendiri harus sabar guys, butuh beberapa hari guys, bahkan 1 minggu lebih guys kalau mau kecilin guys, karena butuh kesabaran ya. Biasanya kalau saya kecilin batu itu gunakan kertas amplas dengan berbagai ukuran. Kertas amplas kalau yang untuk kecilin ekstrim itu yang harus pakai kertas amplas berbahan kain guys, yang meteran guys. Nah kalau untuk poles untuk apa, kalau bisa gunakan yang kertas karena kenapa kertas guys, karena kertas terdiri dari beberapa banyak ya pilihan ukuran ya, gridnya ya guys ya. Kalau yang untuk yang amplas kain biasanya hanya untuk yang kasar. Yang halus sih ada guys, tapi nggak maksimal guys. Nah, tapi untuk ketahanan guys, alangkah baiknya tuh gunakan amplas kain guys. Untuk awal-awal kalau kita kecilin guys, kecilin batu. Manual ya guys ya, kita cerita manual nggak cerita mesin ya. Kalau mesin sih nggak perlu pakai berhari-hari, apalagi mingguan guys. Butuh cuman 1 jam atau 2 jam selesai guys kalau untuk kecilin batu dan sekaligus poles guys ya. Tapi kalau manual guys itu berminggu-minggu guys, apalagi kan namanya kalau kita poles kan ada namanya capek, bosan, tangan pegal, tangan luka-luka, jarinya hilang, kukunya hilang guys ya. Kukunya sampai hilang loh guys kalau gosok batu guys. Percaya kalau nggak atau enggak ya, kita bisa buktikan sendiri. Nanti saya akan tunjukkan yang hasil saya poles sendiri dan potong sendiri. Nah guys, ini kita simpan dulu. Kita lanjut dulu guys, ngopi lagi guys. Santai guys. Ngopi lagi guys. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ke batu yang mana nih? Nah yang ini dulu deh ya, yang ini dulu. Sorry. Nah kalau nggak salah ini Garut multicolor ya, ada biru-birunya guys, hijaunya cuma setitik kecil guys. Tapi guys ini saya dapatkan kan dari lelang guys, dari lelang ya cuma ada setitik hijau kalau nggak salah di bagian ini guys, bagian ini setitik hijau kecil guys. Atau tunggu guys, saya coba ambil center guys. Nah senternya lampu sepeda sih guys, bukan senter, sorry. Nah ini guys, tuh ada nggak guys, bagian hijaunya cuman yang bagian sini guys, titik sini guys tuh. Nah dekat orange itu guys, sampingnya guys tuh. Nih samping orange ini hijau titik sekecil nih samping orange. Nah hijaunya cuma di situ guys. Kalau belakang sih seperti ini guys. Dulu waktu saya ikut lelang harganya sih agak lumayan ya. Tapi karena saya pengen batu ini, saya jadi ngebitnya agak tinggi biar orang nggak ngebit lagi guys. Saya ngebitnya kalau nggak salah di akhir itu 100, jadi dapatnya 100.000 guys di luar ongkir. Nah ini
awalnya sih ada ringnya guys, cuman kalau ring alpaka atau monel pun ya kan, bahkan monel ya, tetap saya lepas guys. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa saya lepas ringnya. Kalau lepas ring otomatis ring udah rusak guys, nggak bisa pakai guys. Soalnya kenapa guys, yang saya lepas ringnya tuh saya pakai tang guys, langsung dijepit di bagian di keliling ringnya atau bagian bulat-bulatnya itu saya langsung jepit guys. Jepit otomatis kan jadi gepeng ya. Nah itu batu akan keluar guys. Kecuali kalau batunya itu dilem ya, itu harus kita paksakan pakai alat bantu yang lain. Misal pakai obeng pipi atau obeng apa untuk dorong supaya batunya keluar karena melekat dengan lem. Nah ini dulu saya lepasinnya sih mudah ya. Nah bagian bawah juga nggak ada lem, jadi nggak ada lem ya, jadi nggak itu guys, mudah lepasinnya guys. Kalau yang ada lem ini kayak yang kemarin ini ada lem guys, ada lem, waduh melekat, tapi tetap saya poles habis lemnya ya, bekas lem tuh saya poles sampai hilang, jadi batunya kembali lembut, nggak kasar guys. Kalau misalnya bawah permukaan ada lem besi atau lem super yang putih itu, lem Korea ya, kalau kita pegang itu kasar guys ya. Nah kalau ini sih nggak ada pakai lem jadi lembut. Ini cuman saya nanti mau nyari ring titanium guys ya. Nanti saya kasih lihat ring titanium yang saya itu, yang saya ganti dan saya pasang sendiri ya. Nanti saya kasih lihat. Kalau ini kan Garut multicolor ya guys. Ini warna saya suka karena ada birunya dan hijaunya yang paling utama, cuman setitik guys. Setitik warna hijau, makanya saya mau guys batu ini guys. Setiap batu yang ada hijaunya saya paling suka guys. Ya, ini kita simpan lagi. Terus selanjutnya kita review yang ini, yang gede nih. Ini sih Idocres guys, batu Idocres ya, Idocres Aceh. Cuman ini awalnya nih saya dapatkan kan di apa ya, di channel YouTube ya. Nah ini batu kalau nggak salah lumut kopi guys. Cuman nggak tahu kenapa lama kelamaan dia berubah warna guys, jadi agak kecincau-cincau gitu guys. Awal-awal waktu saya beli itu guys, awalnya masih lumut kayak kopi guys, lumut kopi ya guys ya. Saya ini batu kalau nggak salah, kalau nggak Idocres ya serpentin guys. Kemungkinan sih Idocres guys, lumut guys, tapi yang lumut ya guys ya. Ini agak gelap-gelap guys hijaunya guys, agak cincau-cincau lah ya. Nah agak cincau, ini juga saya lagi cari ringnya guys. Ini ukurannya juga jumbo, paling jumbo yang ini sih, ini dan ini dua nih yang paling jumbo nih. Tapi kalau paling membul ini guys, ini yang paling membul. Nah ada 3 ini guys ringnya, nanti harus cari yang ukuran jumbo guys. Kalau nggak 20-30 ya sekitar 20-25 gitulah. Kalau ini ukuran samping kan, yang ini kan 20, ini 20 ukuran lebarnya. Kalau ini ukuran lebarnya 25 guys, harus kita kecilin guys. Kalau untuk panjang ini 3 kayaknya, yang ini 3, yang ini 2,7 apa 2,7 yang ini. Kalau ini 3 lebih kayaknya, lebarnya yang besar guys, ini guys panjang lebarnya guys. Nah selanjutnya kita coba lihat yang ini. Waduh, nih lumut Sungai Dare nih guys. Ya, ini lumut Sungai Dare ya guys. Sebenarnya ini dulu ada ringnya guys, ringnya bukan alpaka guys, tapi monel juga, tetap saya lepas guys. Nanti saya kasih tahu kenapa saya lepas ya. Saya lebih suka kalau ring itu ya guys ya, ini sih pribadi masing-masing ya, tergantung ya. Saya lebih suka ring titanium guys. Kalau alpaka dan monel tetap saya lepas guys ya. Saya lebih suka ring titanium. Kenapa titanium? Titanium itu lebih lembut guys, lembut di jari guys ya, lembut di jari. Nanti saya kasih lihat ring titanium saya guys, yang saya pilih tuh biasanya tuh nggak mewah guys, tapi simple ya. Nah ini batu bukan apa tuh, lumut Sungai Dare guys.
Ini batu Sungai Dare guys. Waduh, hijaunya sih udah nggak diragukan lagi guys. Kalau kita di outdoor nyala guys, diterik matahari nyala guys. Ya, ini kalau nggak percaya, kalau saya bilang dulu ada ring monelnya, teman bisa lihat di video short saya, video pendek saya, ada nih ringnya dulu, cuman saya lepas. Nah, kita coba lihat lagi yang satu ini. Ini juga lumut Sungai Dare guys, tapi ini yang nih hijaunya udah emerald guys. Hijaunya udah emerald nih. Ini cuman kalau kena cahaya ya. Kalau nggak kena cahaya deh, kristalnya tuh bening guys, nggak hijau gitu guys, tapi bening. Yang kelihatan hijaunya cuman lumutnya guys. Karena ini lumutnya, kalau nggak salah motifnya kayak angka 7 ya lumutnya. Cuman ini karena ada cahaya guys, ada cahaya lampu. Dan dulu sebelum saya lepas ini dulu kan ada ringnya, ring monel juga guys. Tetap saya lepas guys kalau monel guys. Ini makanya nanti saya mau cari ring titanium ya, tapi yang ukuran ini batunya yang kecil guys. Dan juga biasanya kalau saya ya guys, ini pribadi ya guys ya, selera pribadi masing-masing. Kalau saya cari ring titanium itu harus yang tanam guys. Saya nggak mau yang pakai cakar ya, nggak mau yang pakai cakar ya guys ya, tapi yang tanam bulat. Dia lebih simple guys dan enak dilihat guys. Dan batu juga kita harus presisi guys pasangnya guys. Ini karena saya coba kasih lihat ya guys ya, batu yang ini guys. Ini batu giok guys, giok neprit. Nah, ini batu giok neprit ini dulu waktu saya dapat awal-awal batunya jumbo guys. Batunya jumbo. Kenapa saya bilang batunya jumbo? Karena sebelumnya ini batunya jumbo itu ada ring alpaka ya. Dan juga ring alpaka saya lepasin ya guys ya, lepasin dari ikatannya batunya. Jadi saya mau nggak mau nih, saya kan beli ring titanium nih. Ini kan ring titanium guys ya. Ini saya beli ring titanium dan batunya saya kecilin sendiri dengan cara manual ya guys ya, manual. Nah, ini kita coba lihat batunya seperti apa. Ini saya kecilin guys. Ini giok neprit guys, dari Aceh guys. Ini saya kecilin dengan cara manual ya, gosok manual, poles manual ya. Gosok manual, poles manual ya. Ini giok neprit, neprit jet ya. Neprit jet. Nah, kecilinnya tuh dengan cara manual tuh seperti apa guys ya. Nih saya kasih tahu, awalnya kalau kita mau kecilin ekstrim ya, karena ini ukurannya jumbo, saya kecilinnya sampai 3 mm loh, keliling ininya sampai 3 mm. Ada yang bagian sini kalau nggak salah 2 mili atau berapa ya, 2 mili atau berapa ya. Jadi kita harus butuh kesabaran ekstra guys. Nggak seperti mesin, kalau kecilin pakai mesin itu kalau nggak sampai 1 jam guys, setengah jam atau berapa, 15 menit 20 menit udah langsung kecil ya. Tapi kalau pakai manual itu bisa berhari-hari guys, karena butuh kesabaran ya. Karena kan kita biasanya waktu poles itu ada rasa bosan, ada capek, ada tangan luka-luka ya. Jadi itu nggak sebentar, pasti ada rasa, ada di titik jenuhnya guys, ada di titik bosannya, pasti kita berhenti ya. Ada capek punggung, harus duduk terus ya. Dan makanya guys, tapi itu usaha saya nggak sia-sia guys ya. Kenapa? Karena bisa saya pasang guys ya. Cara masangnya itu harus diketok guys, pakai palu yang gagangnya itu karet guys. Nih guys, aduh ya, kita coba center lagi. Sorry, kita center lagi pakai ini tuh, bagian bawahnya tuh ya. Ini giok neprit. Nah, ini saya pakai manual
Ya awalnya batu ini mulus guys, mengkilap. Cuman gara-gara saya kecilin manual, akan ada kena apa tuh namanya, kena kertas amplas juga ya. Karena saya harus kecilin sampingnya, harus di itu. Jadi kena amplas juga, mau nggak mau saya apa tuh poles ulang pakai serbuk serbuk intan ya, atau serbuk diamond. Jadi mengkilapnya itu nggak seperti yang awal-awal saya beli guys. Kalau awal-awal saya beli itu, waduh mengkilapnya mantap guys, karena itu poles pakai mesin awalnya. Nah, begitu saya kecilin secara manual itu mengkilapnya udah agak kurang. Namun, nah guys, saya mau kasih tahu kenapa saya poles sendiri dengan cara manual. Karena saya tuh nggak mau pakai lem guys, yang titanium guys. Ini saya ketok pakai presisi. Jadi permukaan keliling ini harus harus pakai perasaan guys waktu kita kecilin guys. Sambil kita kecilin udah gosok amplas, kita paskan udah pas belum. Jangan sampai kelebihan, kelonggaran ya percuma guys. Kita harus cari ring yang lebih kecil lagi guys. Jadi makanya ini butuh ketelitian yang super ya. Ini bener-bener saya kecilin sendiri, bukan pakai mesin, tapi pakai poles manual. Walaupun kecilinnya itu 3 mm, itu kalau yang nggak sabar bisa 1 minggu guys. Kalau yang sabar, yang mau pengen itu kan, paling dia apa tuh konsisten ya. Misalnya duduk duduk berjam-jam, bahkan seharian dari jam pagi hari sampai sore guys. Itu kecilinnya guys, karena harus paskan ini guys. Kalau belum pas ya dipoles lagi, digosok lagi pakai amplas, terus dikotok lagi ya. Ketoknya nih, nggak percaya saya kasih lihat nih guys. Saya kasih lihat apa tuh palunya guys. Nih gagang palunya guys ya, kecil ketoknya nih, ketok ketok. Jangan pakai ini, hancur batu ya, tapi pakai gagang karet ini kan karet ya. Sambil gosok paskan sambil diketok ya. Awalnya batunya itu lebih besar dari dimensi keliling titanium ini ya. Ada segimana, per kiri kanan tuh ada 2 sampai 3 mili loh. Itu kalau nggak sabar guys, mana mau kecilin batu manual guys. Itu karena saya sabar ngecilinnya, dan karena saya suka ring titanium tuh lembut di jari guys ya, licin, lembut di jari, nggak kasar ya, nggak kasar guys. Makanya kenapa setiap saya dapat ring, mau alpaka mau monel, tetap saya lepas guys, tetap saya copot batunya guys. Dan saya lebih suka dengan ring titanium ya, karena lembut di jari. Dan tentunya ini ring titanium itu kokoh guys. Kalau dibanding perak, lebih kokoh titanium ya, lebih kokoh titanium guys. Nah ini hasil pertama kali guys. Sebenarnya 2014 udah sering saya kecilin batu manual ya, dengan cara gosok amplas dan poles pakai serbuk diamond ya. Cuman ya karena dulu kan 2014, setelah itu kan nggak booming lagi. Baru belakangan booming guys. Dan boomingnya itu mungkin gara-gara apa ya? Mungkin karena sering lihat Dracin atau apa, CEO yang menyamar, apa segala macam lah ya, Kaisar ya. Mungkin karena itu. Enggak sih, enggak juga. Mungkin karena memang sudah waktunya booming lagi guys. Makanya di tahun ini nih, sebenarnya dari 2024 juga udah mulai lagi ya, mulai hobi lagi. Cuman belakang 2026 nih booming guys. Setiap buka YouTube ada yang jualan batu akik guys ya. Makanya kan apa saya kembali koleksi batu akik. Kalau sebelumnya guys, tahun 2025 guys, itu kan mata saya masih belum operasi ya guys ya. Itu batu akik saya guys, 1 kantong saya kasih ke teman guys, karena saya udah nggak bisa lihat guys. Nah begitu udah selesai operasi mata, saya udah bisa lihat batu akik lagi. Makanya saya mau koleksi lagi. Dan kenapa saya lebih suka kalau ringnya itu titanium. Coba lihat, simple sederhana ya. Simple sederhana, lihat ringnya. Tapi nggak mau yang pakai cakar guys,
tapi lebih suka pakai yang tanam. Dengan cara saya itu kecilin manual, ya. Kecilin manual harus sabar, ya. Kenapa saya nggak pakai mesin? Kalau pakai mesin jauh guys, dan susah nyarinya guys, ya. Nah seperti ini guys, ya. Nah kita coba lihat lagi. Ini kita taruh di sini dulu. Kita coba lihat lagi ring yang ini guys, yang ini kalau nggak salah ring titanium, ya. Titanium tapi batunya giok. Kalau nggak salah batu giok ini nih, ini kan teksturnya kayak bubur kacang hijau warnanya guys. Sebenarnya ini kalau nggak salah sih giok neprite deh guys ya, tapi yang jenis berbeda. Kalau ini kan udah mulai kristal. Kalau yang ini dia susah tembus guys, tapi hanya dikit guys. Nah, cuma suka giok ini karena teksturnya itu kayak bubur kacang hijau guys, warnanya guys. Cuman agak susah tembus guys, kecuali pakai yang center HP guys. Center HP baru bisa kelihatan hijaunya. Nah, saya suka tekstur ini guys, giok neprite guys. Ya, giok neprite, neprite jet, apalah sebutannya. Ini saya kecilinnya pakai manual, bukan kecilin aja guys, karena ini batunya lebih lembut ya guys ya. Dan saya dapat bahannya itu dari channel YouTube juga, karena saking murahnya guys. Dan memang pada saat itu ya guys ya, saya lagi memang cari giok yang teksturnya itu kayak bubur kacang hijau, ya. Sebenarnya ada satu lagi yang belum saya dapatkan guys, mungkin agak mahal. Dan batu giok itu agak keras guys. Teksturnya itu kayak totol sayur ya, yang ada dikit stabilo gitu hijaunya, totol sayur gitu, ya. Cuman itu yang Sungai Dare. Cuman belum ketemu guys. Itu lebih suka lagi saya guys, warnanya agak muda guys, muda kayak agak stabilo. Cuman dia itu guys teksturnya bener-bener kayak sayur guys, ya. Totolnya itu kayak sayur guys. Cuman belum ketemu guys, kalau ada pun mahal guys itu guys. Nah karena ini saya dapatnya murah, cuman dapat 3 piece ya kalau nggak salah, sekotak ukuran kecil yang giok ini, terus dapat labrador, dan dapat apa namanya itu, kecubung. Kalau kecubungnya masih itu sih saya taruh di akuarium. Kecubungnya Kalimantan, tapi nggak bisa dijadikan cincin guys, soalnya itu sangat itu, soalnya banyak putih-putihnya guys. Nah yang saya dapat giok ini guys, saya potongnya juga cara manual guys, bukan ngecilin ya, tapi potong dari bahannya guys. Ngamplasnya sih gampang guys, motongnya juga ya seharian juga sih. Saya seharian ngerjakan dari potong, poles ya sampai ngebentuk itu manual guys. Kalau nggak salah waktu awal-awal saya ada nge-live guys, live di YouTube cara motongnya guys, ya. Nah ini saya potong terus saya pasang sendiri guys, ya. Saya pasang sendiri tuh, bawahnya udah presisi. Ini nggak pakai lem, kalau yang ini nggak pakai lem guys, yang ini juga nggak pakai lem, ya. Nggak pakai lem, ya. Polesannya cuman yang nggak mengkilap guys, karena saya ukuran kertas amplasnya tuh terbatas guys, terbatas. Saya hanya gunakan yang ukuran kertas yang 600, dan yang satu lagi yang 1000. Baru setelah itu pakai serbuk diamond, karena itu ukurannya terbatas ya guys ya. Kalau ada yang 5000 sih lebih bagus, jadi bisa mengkilap. Kalau ini kan nggak mengkilap guys, hanya apa ya, gosok akhirnya pakai serbuk diamond, tapi nggak begitu mengkilap karena saya nggak ada kertas amplas yang ukuran 5000 ya, cuman 1000 di batas itu. Saya beli di itu DIY ya. Kalau beli di online mungkin ada, nanti deh kapan-kapan saya siapkan kertas amplas yang ukuran 5000, grade 5000, biar ini bisa lebih mulus, lebih mengkilap ya. Nah ini saya gosok manual dan pasangnya juga manual. Ini presisi guys ya, dan juga saya pakai perasaan. Nah tuh seperti ini hasilnya
Ya, ini titanium guys. Nah, bagian ini sebenarnya dulu kan ini kan warnanya agak ada emas-emasnya guys ya, warna kayak warna emasnya guys. Sebenarnya saya dulu pengennya yang polos, makanya kemarin waktu saya gosok batu sekalian saya amplas ini guys, biar kelihatan dia warnanya silver guys. Cuman nggak hilang, masih ada di lekukan-lekukannya itu warna emas ya. Nah, seperti ini guys. Ini sengaja bukan bukan apa tuh, ini memang sengaja saya amplas ya. Saya amplas untuk hilangkan warna apa tuh emasnya, tapi masih tersisa guys di lekukan-lekukan. Ini ring titanium ya, ring titanium. Jadi lembut di jari guys. Makanya saya suka ring titanium tuh lembut di jari ya. Kita coba tuh, lembut di jari. Ini kalau nggak salah ukurannya 8, agak longgar sedikit aja ya. Nah, ini kita coba taruh di sini dulu. Nah, yang ini juga. Selain ini kan sama guys. Ini bahan giok tuh sama dengan yang ini. Makanya yang giok kemarin tuh saya bagi 2 dan pas guys. Nggak kurang, nggak lebih guys. Yang paling lebihnya itu saya amplas bentuk guys, nggak jadi hilang guys. Waktu kita ngamplas yang ini guys, ngebentuk maupun motong, itu warna bekas kita amplas itu putih guys, kayak susu guys. Makanya batu ini lembut guys, giok ini guys, kayak putih susu, kayak sabun guys ya. Lembut guys batunya guys. Nah, ini juga yang saya apa tuh, manual ya. Cuman ya ini kan saya kan awalnya kan nggak mau pakai lem guys. Saya paling nggak mau pakai lem karena ini kelebihan guys, kelebihan dari sampingnya itu kelebihan guys. Saya gosoknya sampai kelebihan, sampai longgar. Mau nggak mau saya gunakan lem, tapi nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan guys. Lemnya cuman saya kasih setitik di keliling ininya guys, keliling batu yang di apa tuh, di kotak-kotak sudut kotak-kotaknya tuh guys, sudut-sudutnya guys ya. Di sudut-sudutnya saya kasih tipis saja, kecil, nggak sampai luber guys. Lemnya nggak sampai luber, makanya itu nggak kelihatan tuh. Karena saya paling cerewet tuh sebenarnya ini nggak mau pakai lem guys, tapi udah terpaksa guys karena saya gosoknya tuh sampai kelebihan guys. Tuh, sampai kelebihan ya, mau nggak mau ya. Kalau nggak dipakai lem dia lo udah longgar guys, nggak bisa diketok lagi guys, udah nggak bisa pakai ketok guys karena udah kelebihan, udah longgar guys. Jadi mau nggak mau saya pakai lem super ya. Tapi lemnya juga saya ya, namanya saya orangnya cerewet dan teliti ya, saya nggak mau sampai luber dan kelihatan lemnya ya. Sampai di atas juga nggak ada ya, keliling ini nggak kelihatan lem, hanya setitik kecil guys. Yang penting dia nempel guys dan kuat guys ya. Dan juga ini ring titanium paling lembut ya, walaupun modelnya tuh lintang begini guys ya. Enak di jari, lembut di jari guys ya, nggak kasar. Makanya kenapa saya suka ring titanium, karena lembut guys ya. Walaupun monel tetap saya lepas guys, ini buktinya guys, walaupun monel tetap saya lepas guys ya. Tuh, ini awalnya ada ringnya, yang ini juga ada ringnya. Kalau nggak salah bisa lihat, kalau nggak percaya ya teman-teman bisa lihat video shot saya. Ini dulu ini ada ringnya nih, ini juga ada ringnya, tetap saya copot. Walaupun ringnya monel guys ya, tetap saya copot. Nah, nanti saya coba cari lagi ring yang titanium. Kalau nggak salah yang ini sih ada guys. Ini kan 10-15, paling saya kecilin 10, nggak bisa 10 lagi nih, nggak boleh saya kecilin 10 lagi. Biasanya ada 10-12 ya, 10-14. Karena ini batunya 10-15, saya mau nggak mau harus cari yang 10, kalau nggak 10-12 yang 10-14 guys. Tapi yang bagian sampingnya nggak boleh saya kecilin lagi guys, nggak boleh saya amplas. Kalau saya amplas percuma guys, ringnya nggak akan muat lagi guys, pasti longgar. Jadi kalau bisa sih nyari yang 8-14, tapi nggak ada guys, 8-14 nggak ada, adanya cuma 10-12, 10-14 ya. Tapi harus saya kecilin ya, paling tipis dikit guys, sini dikit sini dikit ya. Nah, mudah-mudahan lah kalau ada dapat
nemu ringnya. Tapi yang titanium guys, tanam guys, nggak mau yang cakar ya, nggak mau yang pakai cakar, tapi tetap yang tanam. Nanti saya kecilinnya manual dan saya pasangnya juga manual ya. Tetap nggak mau pakai lem kecuali udah nggak ada jalan. Ini yang salah satunya yang pakai lem terpaksa punya guys. Nih guys, ini giok guys, giok yang pakai lem guys. Ini udah sangat terpaksa guys ya, karena kelebihan gosoknya. Kalau nggak kelebihan gosok, ini kan presisi nih. Ini presisi nggak pakai lem, ini jujur nggak pakai lem, ini juga nggak pakai lem ya. Nah, yang pakai lem cuma ini guys, karena gosoknya kelebihan sampai longgar. Tapi nggak sampai longgar segimana ya, masih bisa diketok, masih bisa itu, cuman waktu gosok dia lepas. Waktu kita gosok serbuk diamond dia lepas ya. Waktu kita pasang ketok dia bisa nempel giniin nggak jatuh, tapi pada saat kita gosok serbuk diamond dia lepas. Makanya saya kasih lem, karena kelebihan ibaratnya ya, presisinya udah kurang. Ini ringnya titanium, keren, lembut di jari guys ya. Nah, untuk yang ukuran batu ini guys, yang mau saya nanti saya itu lagi guys, yang mau nanti saya pasang lagi antara ini guys, dua ini guys, antara dua ini guys. Nanti saya coba cari, ringnya udah saya beli cuman belum dikirim kayaknya ya. Nanti kalau nyampai antara ini, kalau misalnya nyampainya bagus, kalau ini terpasang, nanti saya ringnya juga tetap sama ukurannya. Jadi batunya saya kecilinnya tuh ukurannya sama nanti ya, lebih besar dari yang ini. Ini kan agak kecil, ini 1022 1822 kayaknya. Ini ukuran 1822. Kemungkinan yang nantinya itu 1825 guys. Ini yang kan 30 guys, 3 cm 30. Ini 20 30 ukurannya. Kalau ini 20 27 guys. Jadi saya mau nggak mau harus kecilin 2 mili, kecilin 2 mili batunya ya, 2 mili. Dan yang ininya panjangnya saya harus kecilin, ini kan 27 berarti 2 mili juga masing-masing. Ini kecilin 2 mili, tapi pakai manual guys, amplas manual, jadi nggak pakai mesin guys ya. Nah, ini paling saya juga kalau misalnya ini berhasil, nanti juga saya pakai yang ini ukuran 1825. Jadi harus kecilin 5 mm guys. Waduh, 5 mili ini butuh seminggu lebih guys kecilin guys. Kalau kita bosan kan berhenti ya, berhenti amplas, soalnya pasti tangan tuh pegal dan luka-luka guys. Mau nggak mau ini harus kecilinnya tuh seminggu lebih guys, sambil tunggu kalau misalnya tangan yang luka-luka itu, biar nggak perih guys. Biar nggak perih kita harus berhenti 1 hari atau 2 hari, jadi bisa seminggu lebih guys ya. Oh ya guys, kita lanjut ngopi dulu guys. Dari tadi ngomong terus guys, lupa ngopi guys. Mari guys. Jadi ini tips dari saya buat teman-teman yang mau ngecilin manual ya, harus butuh kesabaran guys. Mantap guys ya. Itu tips dari saya. Kalau mau ngecilin batu tuh manual tuh harus sabar. Intinya harus sabar dan yakin ya. Buktinya ini batunya keras ya, tetap saya sabar dan saya potong sendiri. Awalnya ini batunya jumbo nih, mana keliling ini lebih dari keliling ini guys, lebih dari keliling titanium nih awalnya batu ini. Jadi saya kecilin manual tuh sampai ukurannya tuh kecil nih, sampai bisa pas ini, presisi nih guys, presisi. Ini bawahnya nggak sampai ada miring-miring, rata guys. Kalau kita mau presisi ya enggak deh. Ini kita lihat bagian permukaan bawah tuh dia rata dengan ini guys, dengan apa tuh, batas itunya, batas ring keliling titanium ini harus rata. Kalau miring berarti nggak presisi guys, masih ada celah nih. Kalau celahnya agak miring tuh berarti nggak rata, atasnya nggak rata. Makanya kita harus amplas pelan-pelan
sesuai dengan perasaan sampai itu keliling bawahnya itu rata, ya, rata. Kalau miring berarti nggak rata, ya. Ini batunya nggak mumpul guys, ya, nggak mumpul, tapi paling mumpulnya tuh 1,5 atau 2 mili aja mumpulnya, ya. Mumpulnya tuh 1,5 sampai 2 mili, ya, 2 mili lebih dikit lah, nggak sampai 3 mili guys, ya. Tapi puas guys, karena ini saya kerjakan sendiri guys, ya. Walaupun nggak mengkilap lagi. Kalau dulu awal-awal beli mengkilap guys, karena keterbatasan apa tuh ukuran grade amplas, ya. Saya hanya paling yang akhir itu ukuran 1000. Kalau 5000 pasti mengkilap guys, ya. Ini karena saya gunakan grade 1000, jadi nggak mengkilap guys, tuh, ya. Dan saya pakai serbuk diamond, langsung serbuk diamond dari ukuran 1000 langsung serbuk diamond. Kalau seandainya saya 1000 terus ke 5000 baru serbuk diamond, pasti mengkilap. Cuman intinya cara kita masang itu guys, harus sabar guys, sabar, ketok-ketok sambil dikecilin. Kalau nggak muat amplas lagi, kalau nggak muat amplas lagi, ya. Yang saya rasakan itu yang ngepasin ini, dia kadang nongol, kadang satu tenggelam satu nongol, satu tenggelam satu nongol. Itu artinya tuh masih kebesaran guys. Nah, masih kebesaran. Kadang kita pasang yang kiri, yang sebelah samping nih, samping kiri, yang samping kanan nongol, pasang samping kanan, samping kiri nongol. Mau nggak mau kita pelan-pelan amplas lagi sampai bener-bener tuh keliling kita ketok pakai ini, ya. Ketok pakai ini juga nggak langsung pas guys. Kadang bawahnya masih miring, ya, masih ada celah, ya. Berarti belum presisi lagi, harus kita amplas lagi, jangan sampai kelebihan, ya. Jangan sampai kelebihan, baru kita ketok-ketok lagi keliling sampai dia benar-benar rata di bawah. Kalau rata di bawah, nah, baru kita gosok pakai serbuk diamond, ya. Jangan kita amplas keluarin terus amplas lagi keliling, ini nggak boleh, nanti kelebihan, ya. Nah, begitu udah sampai presisi, ya, baru kita gosok pakai serbuk intan. Kalau serbuk intan yang masuk ke celah-celah ini, otomatis nggak perlu kita pakai lem guys. Dia akan apa tuh, ibaratnya ketutup celahnya tuh, dia nggak akan jatuh lagi guys, nggak akan keluar lagi guys. Itu intinya guys. Nah, ini juga presisi guys, dua ini presisi banget guys. Ini nggak ada pakai lem, tapi bawahnya bener-bener rata guys. Bawah ini permukaan ini nih, ya, udah rata, nggak ada celah guys, nggak ada celah apa, ya. Jadi kita pastikan tuh, kita kalau gosok tuh harus sabar dan presisi, teliti. Jangan sampai kelebihan, jangan sampai kurang, ya. Gosoknya kalau kurang, bawahnya pasti dia nggak rata, alias masih ada celah, miring, alias miring dia berarti nggak rata guys. Tapi kalau sampai bawahnya rata berarti udah presisi, dan ini juga nggak ada celah. Usahakan nggak ada celah, baru kita rapiin batunya. Nah, ini sih agak nggak terlalu mumbul, nggak terlalu tipis guys, sedang guys ini guys. Nah, yang ini sih jujur nggak mumbul, tapi ya masih ada nongolnya, ya, masih ada nongolnya. Tapi ini juga nggak pakai lem, dua-duanya nggak pakai lem, ya. Karena yang ini saya gosoknya kelebihan, ya, kelebihan yang di samping, ya, mau nggak mau saya pakai lem. Saya nggak berani gosok lagi sampingnya, ya. Kalau sampai gosok kelebihan nggak enak dilihat, ya. Ini nggak ada celah yang bagian sini nggak ada, ujung yang panjang ini, bagian yang ini nih nggak ada celah. Tapi kalau yang ini ada celah dikit, ini juga ada celah dikit, paling 0,2 atau 0,3 mili lah celahnya. Nah, jadi saya gunakan lem. Kalau dari jauh sih nggak kelihatan, kalau dari dekat mikroskop kelihatan guys, kelihatan celah karena gosoknya kelebihan, ya. Nah, itu paling itu udah guys, tip dari saya guys. Kemungkinan besok
ada 3 hari lagi kalau datang batu dan datang ring titanium, nanti saya akan pasang lagi ringnya. Kemungkinan kalau nggak yang ini ya guys ya, kalau nggak yang ini mungkin yang ini, ya saya akan pasang ring titanium. Nah saya mungkin nantinya akan datang batu yang baru lagi ya, batu Garut dan satu lagi tembaga, Bacan Leci Tembaga kayaknya dapat satu. Yang Bacan Leci Tembaga dapat satu, terus yang Garut multicolornya ada 3. Jadi total batu ada sekitar 4 piece guys. Ada sekitar 4 piece. Mudah-mudahan sih nanti kalau dapat ring titanium yang bagus dan itu nanti saya akan pasang lagi guys. Jadi nanti koleksi saya akan makin banyak nanti, biar bisa kita review lagi, biar teman-teman yang hobi batu akik bisa lihat guys. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Ngopi dulu guys.